Kita mulai ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tahap akhir siklus akuntansi khususnya di perusahaan manufaktur yang berdasarkan pesanan. Sebetulnya tidak ada perbedaan jauh ya untuk siklus akhirnya antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur ya. Untuk tahap ini saya kira semula saya berpikiran bahwa saya tidak ketemu ya karena tahap akhir ini tidak jauh berbeda dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya yang sudah saudara ketahui ya, dan asumsi saya sudah bisa karena sudah lulus di perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan apalagi ini masuk di perusahaan manufaktur. Ya. Namun karena ini pertemuan terakhir sebelum UTS ya, mungkin saya perlu ada beberapa informasi yang terkait nanti ujian. Oke, tahap akhir ya, seperti di perusahaan-perusahaan sebelumnya, yaitu tahap akhir siklus akuntansi itu ada dua. Yang pertama kita akan melakukan jurnal penutup dan yang kedua akan melakukan jurnal pembalik. Ya. Jurnal penutup ini wajib ya, ini wajib, namun ini dilakukan oleh bagian akuntansi. Kalau hasil dari jurnal penutup tidak perlu kita kasihkan kepada pengguna, ya pengguna laporan keuangan tidak perlu. Ya ini hanya administrasi di internal bagian akuntansi. Supaya apa? Di awal periode berikutnya, akun-akun yang bersifat nominal, yaitu akun yang terdapat di laba rugi, itu sudah kita tutup. Ya, di periode berikutnya memulai baru. Ya, mengapa kita harus memulai baru? Karena laporan atau akun-akun nominal yang ada di laporan laba rugi sudah kita akui laba atau ruginya. Ya, kalau sudah kita akui laba atau ruginya, berarti kita akui di periode sebelumnya, berarti di periode berikutnya tidak perlu kita lanjutkan, ya harus mulai nol, ya harus mulai nol. Nah, untuk mengenolkan akun-akun nominal atau akun yang ada di laporan laba rugi, ini kita kenal dengan jurnal penutup. Ya, jadi langkahnya nanti kita membuat jurnal penutup, posting lagi ke buku besar, dan buat neraca saldo setelah penutupan buku. Ya. Endingnya apa? Akhirnya akan kita peroleh neraca saldo setelah penutupan. Ya. Neraca saldo setelah penutupan di suatu periode akan menjadi saldo awal di periode berikutnya. Nah, ini yang menjadi pijakan awal kita memulai aktivitas di periode berikutnya. Oke. Nah, sekarang jurnal penutup ya. Yang tadi saya katakan siklusnya yang pertama jurnal penutup, tetap posting ke buku besar. Kalau nggak posting ya berarti nanti buku besar kita saldo nominal belum nol. Kalau belum nol ya tidak artinya kita belum menutup periode tersebut. Ya, supaya kita tutup harus kita nolkan. Setelah kita posting, kita menyusun neraca saldo setelah penutupan. Oke, seperti yang saya katakan tadi, jurnal penutup ini untuk menutup akun-akun nominal. Akun-akun nominal itu akun-akun yang ada di laba rugi. Minggu kemarin saudara sudah membuat tugas ya, yang mana saudara sudah bisa ya, kalau saya melihat secara mayoritas hasil kemarin sudah oke ya. Walaupun ada beberapa komentar dari saya. Yang pertama ada beberapa jawaban yang menurut saya sama dan kesalahannya itu sama gitu ya. Ya, saya masih husnudon untuk mungkin belajar kelompok gitu ya. Tapi semoga ini nggak terjadi berikutnya. Yang pertama beberapa yang kurang tepat ya. Ada penyesuaian tentang perlengkapan, itu saudara akui langsung biaya administrasi, walaupun itu sebenarnya tidak masalah ya, tetapi lebih bagus kita pakai biaya perlengkapan. Kemudian yang berikutnya ya ada menutup BOP itu langsung pakai HPP, itu juga boleh ya, tapi lebih bagus lagi karena kalau kita untuk mencari
laporan harga pokok penjualan itu selisih BOP diperlukan, ya. Walaupun boleh, tapi lebih bagus pakai selisih BOP dulu, gitu ya. Itu beberapa komentar. Nah, dari jurnal penyesuaian yang kemarin saudara buat, kemudian posting ke buku besar, kemudian saudara masukkan ke neraca saldo setelah penyesuaian, dan saudara sudah saya lihat membuat neraca lajur juga, alhamdulillah mayoritas sudah bisa, artinya memang tidak ada perbedaan jauh antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur untuk membuat neraca lajur. Ya. Kemudian saudara juga sudah bisa membuat laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan antara lain itu kan ada laporan laba rugi, ya. Laporan laba rugi, ya. Laporan laba rugi yang saya ini maaf, ini tadi saya baca komentar jadi agak blank. Laporan laba rugi itu merupakan akun-akun yang kita sebut dengan akun nominal, ya. Karena di laporan laba rugi akan muncul laba atau rugi di akhir. Laba atau rugi langsung kita masukkan ke modal. Kalau laba kita tambahkan ke modal, kalau rugi kita kurangi modalnya. Ya, berarti dalam hal ini akun-akun yang ada di laporan laba rugi harus kita nolkan, harus kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena langsung kita masukkan ke dalam modal. Jadi akun-akun nominal atau ada akun yang ada di laba rugi antara lain ada akun penjualan, kalau dalam perusahaan dagang ada akun pembelian, dan akun-akun yang lain terkait dengan pendapatan atau penjualan dan biaya-biaya. Ya. Nah, fungsinya apa jurnal penutup? Ya, fungsinya kita nanti akan menemukan di buku besar ada laba atau rugi, ya, yang dihitung dari menjumlah pendapatan dikurangi dengan beban atau biaya. Ya, kalau kita tidak melakukan jurnal penutup, buku besar kita tidak akan muncul laba rugi. Hanya laba rugi hanya ada di laporan laba rugi. Di buku besar kita masih seperti sebelum kita membuat laporan keuangan. Nah, ini dasar kita untuk membuat catatan di periode berikutnya itu kan dari buku besar kita. Buku besar kita yang kita rangkum dalam neraca saldo. Ya, itu yang pertama. Jadi yang kedua, kita menutup akun-akun sementara atau akun-akun nominal tadi. Ya, kalau menutup berarti kita nolkan. Kalau kita nolkan, jurnalnya ya dibalik saja gitu. Yang saldonya kredit kita taruh debit, yang saldonya kredit kita taruh debit. Yang terakhir tujuannya ini. Ya, jadi tujuan utama melakukan jurnal penutup adalah menghitung modal akhir periode. Ya, coba saudara lihat tugas saudara yang dari jurnal penyesuaian, kemudian saudara posting, ya, itu kan akun modalnya masih sebesar modal awal, ya, belum ada tambahan laba atau rugi. Ya, berarti tidak sinkron dengan laporan keuangan yang kita buat yang namanya laporan perubahan modal. Berarti dalam hal ini untuk mencantumkan laba atau rugi di suatu periode ke dalam modal, kita harus melakukan yang namanya jurnal penutup. Ya, ini tujuan utamanya. Ya, kalau kita nggak melakukan jurnal penutup, modal kita masih sebesar modal awal. Walaupun di laporan keuangan perubahan modal kita muncul yang namanya laporan perubahan modal itu sebesar modal akhir. Ya, namun kalau kita belum melakukan jurnal penutup di dalam buku besar modal kita, modal perusahaan masih sebesar modal awal sebelum ada transaksi. Ini. Oke, kemudian akun-akun apa yang akan kita tutup? Yaitu akun penjualan, akun pendapatan, ya, kemudian akun HPP, akun beban, ya, kemudian akun ikhtisar laba rugi atau akun saldo laba atau saldo rugi, dan yang terakhir akun price. Nah, ini yang kita tutup, yang kita nolkan.
Ya, yang pertama akun penjualan, akun pendapatan, akun kalau ada penjualan ada retur ya berarti akun retur penjualan, akun potongan penjualan. Kemudian yang kedua akun harga pokok penjualan ya dan biaya-biaya, semua biaya kita nolkan. Ya. Kemudian yang ketiga menutup akun ikhtisar laba rugi atau saldo laba atau saldo rugi. Dan yang keempat yang kita tutup adalah akun private. Bagaimana cara menutup? Ya, yang pertama menutup penjualan. Penjualan itu kan saldo akhirnya itu saldo normalnya ada di kredit. Berarti kalau kita tutup ya kita taruh di debit. Ini penjualannya berapa? Ya, ada pendapatan juga pendapatannya berapa? Ya, kita taruh debit supaya ini nanti kalau kita posting saldo penjualan, saldo pendapatan itu saldonya adalah 0. Ya. Kreditnya pakai apa? Nah, kan tidak mungkin hanya debit saja. Ini sudah saya tutup, Bu, penjualan sama pendapatan. Kreditnya saya pakai akun apa? Saudara pakai akun bantu yang namanya ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba rugi ini merupakan akun bantu untuk menutup penjualan dan pendapatan. Sejumlah berapa yang ada di kredit? Sejumlah yang ada di debit. Saudara jumlahkan semua. Nah, ini yang pertama caranya. Yang kedua, cara yang kedua yaitu menutup akun pembelian, akun HPP, akun biaya-biaya. Nah, ini kita tutup. Ya, menutupnya bagaimana? Akun HPP, akun biaya itu kan selalu saldo normalnya di debit. Supaya 0 berarti kita taruh di kredit. Nah, kita taruh kredit di sini. HPP saldo mulanya kan debit, kita taruh kredit. Beban-beban kita taruh di kredit. Nah, sekarang sudah saya tutup, Bu, HPP dan biaya-biaya. Akun bantunya apa? Debitnya apa? Pakai akun bantu yang namanya ikhtisar laba rugi. Ya, kita masukkan ke sini. Ya, sejumlah berapa? Sejumlah dari angka-angka yang ada di kredit. Gitu. Ya, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu menutup ikhtisar laba rugi. Ya, cara yang ketiga yaitu menutup ikhtisar laba rugi. Ya, saya pakai yang keempat dulu ini ya. Ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi itu tergantung dari akun ikhtisar laba rugi yang ada di jurnal pertama ini. Ya, jurnal pertama ini. Ya, ini ada berapa? Misal penjualan ada 10 juta, pendapatan ada 1 juta. Ikhtisar laba rugi yang ada di penutupan jurnal pertama, ini ada ikhtisar laba rugi sebelah kredit sebesar 11 juta. Kemudian ikhtisar laba rugi yang ada di jurnal kedua ada berapa? Misal di sini HPP dan biaya-biaya ketemu 6 juta. Misal di sini 6 juta sebelah debit. Berarti saldo ikhtisar laba rugi, saldo kreditnya 11 juta, saldo debitnya ada 6 juta. Berarti ada selisih sebesar 5 juta. Saldonya ada di mana? Ada di kredit, karena banyak kredit. Nah, karena banyak kredit, maka kita tutup akun ikhtisar laba ruginya. Ya, kita tutup akun ikhtisar laba rugi ada di mana? Tadi saldo ikhtisar laba rugi kredit. Kenapa kredit? Karena penjualan atau pendapatan lebih besar daripada biaya. Maka saldo ikhtisar laba ruginya ada di kredit. Nah, kalau di kredit berarti untuk menutup ikhtisar laba rugi kita taruh debit di sini. Sebesar berapa? Tadi saldonya ada berapa? 5 juta. Kreditnya apa? Kasih akun modal. Artinya laba itu diberikan ke modal, diberikan ke pemilik. Artinya kalau diberikan ke pemilik, modal pemilik bertambah. Sebesar berapa? Sebesar angka yang ada di ikhtisar laba rugi. Itu, ya. Sekarang saya contohkan kalau ikhtisar laba rugi yang ada di penutupan penjualan ini misal ada sebesar 8 juta. Nah, ini kredit sebesar 8 juta. Yang terdiri dari penjualan misal 7 juta, pendapatan 1 juta misal. Berarti ikhtisar laba ruginya sebesar 8 juta di sebelah kredit.
Kemudian akun ikhtisar laba rugi yang ada di debit, ya, HPP ditambah biaya-biaya, misal di sini sebesar 9 juta. Kredit 8 juta, debit 9 juta. Berarti saldonya banyak di sebelah debit. Maka saldonya ada di sebelah debit. 9 juta kurang 8 juta, saldonya 1 juta. Di sebelah mana? Debit. Kenapa debit? Karena angka yang dari kredit sama debit lebih besar debit. Nah, kalau saldo ikhtisar laba ruginya ada di debit, maka menutup ikhtisar laba ruginya kita taruh di kredit. Ya, artinya apa? Rugi. Penjualannya lebih kecil daripada beban. Ya, kalau lebih kecil berarti mengurangi modal, maka modal kita taruh di debit. Sebesar berapa? Sebesar angka yang ada di ikhtisar laba rugi. Nah, ini cara ketiga. Cara yang keempat yaitu menutup prive kalau ada. Ya, jadi akun prive itu saldo normalnya di debit, maka kita tutup di kredit. Akun debitnya apa? Modal. Artinya apa? Prive itu mengurangi modal. Pemilik mengambil kepentingan pribadi akan dikurangkan modalnya. Ya, sebesar berapa? Ya, sebesar akun prive-nya berapa? Akun prive 1 juta, berarti di sini modalnya berkurang 1 juta. Nah, saya kira untuk jurnal penutup mudah sekali, ya, seperti itu. Coba kita kita praktek saja yang ada di soal yang kemarin saudara buat. Ya. Ini saya stop dulu. Saya share screen yang dari Excel. Oke. Ya. Kemarin ini yang saudara lakukan, ya. Maaf, tahun 2019 ya, 2019. Oke. Nah, laba ruginya seperti ini, kalau nggak salah, ya. Nah, ini ketemu rugi. Nah, karena ini negatif berarti rugi. Nah, rugi bersih. Rugi bersih. Oke. Sekarang kita lihat ya, bagaimana kalau kita sudah tahu Bu, ini akun-akun yang ada di laporan laba rugi, inilah yang akan kita tutup. Langkah pertama, kita menutup akun penjualan dan akun pendapatan jika ada. Ya. Nah, saudara lihat di sini akun penjualan bersih maksudnya ada retur, potongan itu juga masuk ya. Kemudian ada pendapatan lain enggak? Ternyata tidak ada. Ya, berarti hanya akun ini. Ya. Kemudian yang kedua menutup HPP plus biaya-biaya. Nah, semua biaya. Kemudian menutup ikhtisar laba rugi dan yang ketiga menutup prive ya. Kita lihat ada akun prive enggak di sini? Ya. Oh, ada di sini. Ini ada akun prive. Nah, sebesar 2 juta. Oke. Nah, saya tawarkan di sini siapa yang mau menjawab ya. Yang pertama ini saya tampilkan laporan laba ruginya. Untuk melakukan jurnal penutup yang pertama, siapa yang mau menjawab? Silakan. Halo? Halo? Halo. Iya. Halo. Nah, siapa yang mau menjawab? Silakan. Silakan, Mas Arif. Siapapun boleh, monggo. Mbak-mbak boleh, mas-mas boleh, silakan. Yuk, menutup penjualan. Boleh share screen nggak apa-apa, ini saya tak stop dulu. Tapi soalnya ini yang dari tugas kemarin yang saudara buat ya. Ya kan boleh tulis kertas juga boleh, terus ditunjukkan gini juga boleh. Ya, silakan.
Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Enggak? Atau belum paham? Monggo. Halo. Silakan. Belum ada yang bisa? Ayo. Siapa yang mau menjawab? Sebentar, Bu. Oh ya. Menutup penjualan, Bu. Ya, untuk penjualan. Nggih, betul. Oh ya, bentar, Bu. Ya. Yang lain juga boleh loh, monggo. Ya, siapa yang mau coba silakan. Ini nggak pada kelihatan nih. Halo. Saya. Oh, Hai, siapa Bu. monggo? Nggih, siapa? Saya. Guntoro, Bu. Oh ya, monggo, Mas Kuntoro. Jawabannya gimana? Berarti Oh, ini penjualan penjualannya ditaruh di mana? di debit. Oke, di debit. Terus? Penjualan sebesar di kredit, Bu. Kredit. Iya, Oke, terus? sebesar 15.240 Mm-mm. pada sih masih ada ininya, Bu. Saya ini ketikkan dulu ya. Ini saya Ya. belum membenarkan dan belum menyalahkan ya. Di Terus kredit di sini berapa, Mas? pendapatan, Bu. Di bawahnya penjualan pendapatan. Oh, pendapatan. Oke. Sebesar berapa tadi penjualannya? 15.240. Oke. Terus? Bos, pendapatannya dari mana, Bu? Ya ada enggak? Kalau nggak ada ya nggak usah. Nggak ada, Bu. Nggak Insya ada. Allah nggak ada. Pendapatan nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau nggak ada nggak usah. Terus ukur rampe yang penjualan kan ada itu. Siapa? Apa itu? Retur. Ya. Retur ada di mana nih? Retur ada di
Retur ada Debit. di debit. Jadi debit, oke. Ya. Saya ngetik dulu loh ya. Ya, Bu. Kita berapa? 250.000. 250.000. Oke, terus Terus potongan penjualan dengan penjualan 200.000 di mana? di debit. Debit, oke. Potongan penjualan ada di debit sebesar berapa? 200.000. 100.000. Sudah? Sudah. Nah, terus ini kan tidak imbang. Itisar laba rugi, Bu. Oke, di mana? Di debit. Di debit? Iya. Di debit ya? Gini ya? Iya. Gini? Iya. Ini, oke. Sebesar berapa? Sebesar ini, Bu. 14.790. 14 juta. 14 juta. Ini ya, ini dikurangi 200 kurang ini ya. Ya. Ini Mas. Iya, Bu. Ini. Iya, Ya. Bu. Saya belum menyalakan, belum membetulkan ya. Coba Ya, kita Bu. lihat. Zona penutup itu kan mengenolkan ya. Mengenolkan. Ini kita lihat ya. Untuk melihat saldo sebetulnya bisa melihat buku besar. Namun kan soal kemarin kita tidak minta untuk ke buku besar. Coba lihat neraca saldo. Ya, ini saya tunjukkan neraca saldonya. Ya, penjualan. Nah, coba lihat penjualan. Penjualan saldo normalnya ada di mana itu? Ini. Nah, ini saya blok. Kredit. Iya, saya kasih warna merah ini. Nah, penjualan ada di mana? Kredit. Kredit ya. Oke. Kemudian kalau saudara Kredit. ya, kemudian kalau saudara ini masukkan kredit lagi, berarti kalau di buku besar kredit dengan kredit berarti Nambah. menambah. Berarti penjualan jenengan 15.250 kali 2. Berarti kan enggak nol. Nah, berarti benar atau salah ini? Salah. Salah. Yang benar bagaimana? Penjualan di debit. Oke, penjualan di debit 15.240. 15.240. Oke. Maaf kurang 01. Kok pas. Kemudian Retur penjualan di kredit. nah, itu karena saldo normalnya ada di debit ya. Oke, retur penjualan 250. di sebelah 250 ya. Ya. Oke, kemudian potongan penjualan ada di kredit. Oke, penjualan ada di kredit sebesar 200. Oke, gini kan? Ya. Berarti itisar laba ruginya ada di mana? Ada di kredit. Kredit ya, supaya menyeimbang antara debit dengan kredit. Nah, ini dikurangi. Nah, oke, ini ya. Nah, kalau ini nanti saudara posting ya, kalau diposting maka akan muncul penjualan semula saldonya kredit ya, kemudian saudara buat jurnal penutup di debit, maka saldonya akan nol karena saldo kredit ada tambahan debit, kredit dengan debit mengurangi karena berlawanan ya. Berarti 15.240 dikurangi 15.240, maka saldonya adalah nol gitu, ya. Oke, sudah betul. Retur juga sama. Begitu ini kita posting, maka akun retur akan menjadi nol. Begitu juga akun potongan jalan juga sudah nol. Sekarang kita lanjutkan menutup yang kedua, yaitu menutup apa? Beban. Beban-beban sama HPP ya. Oke, siapa yang mau jawab? Saya, Bu, saya. Ya, siapa? Arif. Ya, silakan Arif.
Ya, beda yang nulis Srip. Ya, gimana? Jurnalnya Yang gimana? pertama, ikhtisar laba rugi di Ikhtisar laba ikhtisar rugi laba nanti rugi di karya debit. Wiri. Nanti ikhtisar laba rugi itu nanti yang terakhir aja. Oh, Akun oke. apa yang ditutup kita ini aja dulu. Yo, akun apa yang ditutup? HPP. HPP. HPP saldonya ada di mana? Lihat di neraca lajur. Di debit. Debit. Berarti kalau kita tutup harus di jurnal di sebelah Kredit. kredit. Oke, kita tulis Kredit. kredit. Sebesar berapa HPP-nya? 3.180.000. Oke, gini ya. Kemudian apa lagi yang ditutup? Biaya administrasi. Oke. Ini ditaruh debit apa kredit? Kredit. Kredit. Oke, karena saldonya di debit. Kita tutup di sebelah kredit. Sebesar berapa? 6.845. 6.845. Oke, kemudian apa lagi? Biaya pemasaran Debit kredit. apa kredit? Kredit. Kredit. Oke, biaya pemasaran. Sebesar berapa? 13.825.000. Oke, kemudian Biaya bunga. biaya bunga. Di sebelah Kredit. kredit. Oke, biaya bunga bank ya? Atau wesel itu? Biaya Bank. bunga bank ya. Oke. Sebesar berapa? 150.000. Oke. Ada biaya lagi? Sudah. Sudah. Kalau sudah, sekarang kita tutup dengan apa? Pakai akun bantu yang namanya Ikhtisar laba rugi. ikhtisar laba rugi. Karena di sana kredit semua, ikhtisar laba rugi kita taruh di sebelah debit. Oke, gini ya. Sebesar berapa? Sebesar penjumlahan yang ada di sebelah kredit ini, ya. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, berarti debit dengan kredit sudah sama. Nah, ini yang cara kedua, menutup penjualan, menutup biaya. Yang ketiga yaitu menutup modal. Jangan modal. Modal. Bukan modalnya yang ditutup. Pref. Bukan Pref modalnya yang dulu. ditutup, tetapi yang ditutup apa? Price. Oke. Pref dulu enggak apa-apa. Ya, monggo. Pref dulu yang ditutup, silakan. Gimana, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Siapa? Saya. Si Heb. Oke, piye Heb? Menutup pref-nya kan di neraca lajur itu di debit. Ditutup dengan pref di kredit besar Pref-nya 2 kredit juta. ya. Gini ya. Ya, Bu, kredit. Ya, sebesar berapa? 2 juta. 2 juta. Kita tutup kemana? Kamu? Modal. Modalnya berarti ada di mana? Di Debit. Debit. Oke. Artinya dengan adanya price itu mengurangi modal. Sebesar berapa? Angkanya ikut yang ada di price. Artinya yang ditutup itu bukan modalnya. Kalau modal ditutup ya udah usaha tutup gitu ya. Yang ditutup adalah akun price. Akun price ditutup ke modal, artinya price itu nanti akan mengurangi modal. Ini cara ketiga. Oke, sekarang yang cara keempat, siapa yang mau jawab? Monggo. Modal, Bu. Atau apa, Bu? Ya,
Gimana Mbak Model Wahyu? gimana, Bu? Coba videonya dihidupkan, Mbak. Ya. Akun apa yang ditutup? Akun apa yang Modelnya ditutup? atau yang mana, Bu? Bukan. Akun modal itu jangan ditutup ya. Akun modal itu kalau ditutup perusahaan bubar. Artinya modalnya diminta semua oleh pemilik. Yang ditutup adalah akun apa tadi? Laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Nah, ini kita hitung dulu. Sebelum melakukan penutupan berikutnya, ini kita hitung dulu. Ikhtisar laba rugi itu di saldo pertama di kredit ya. Kalau posting ke buku besar nih ya, kita coba membuat buku besar dari ikhtisar laba rugi ya, atau kita pakai T aja ya. Kita pakai T, ini debit, ini kreditnya ya. Ikhtisar laba ruginya kita hitung dulu. Ada kredit berapa ini? Yang atas ini kan kredit 14 juta, gini kan? Oke, kemudian yang di jurnal kedua itu kan debit 24 juta. Sekarang saudara lihat, debit dengan kredit kan berlawanan, maka kita kurangi. Kita kurangi, saldonya ditaruh di angka yang terbesar. Berarti saldonya ada di mana ini? Debit. Berarti kita kurangi 24 juta dikurangi 14.790. Saldonya ada berapa ini? 9.210. Oke, lah inilah yang kita tutup. Berarti saldonya ada di debit. Supaya kita tutup, kita nolkan, maka kita taruh di mana? Di kredit. Kreditnya model. Sebentar, kreditnya apa ini? Kreditnya apa Mbak Wahyu? Kreditnya modal, Bu. Loh, nah. Ini kita menutup ikhtisar laba rugi. Ini ikhtisar laba ruginya saldonya ada di mana? Di ini kredit, Bu. Ini loh. Di debit. Ya, saldonya di debit. Supaya nol berarti kita tulis di jurnal penutup berlawanan. Nah, makanya kita taruh mana? Di kredit, Bu. Kredit, ikhtisar laba rugi. Sebesar berapa? Sebesar yang ada di ikhtisar laba rugi berapa itu saldonya? 9.210. Oke. Nah, debitnya apa? Ikhtisar laba rugi itu kita tutup ke modal, bukan modalnya yang ditutup ya. Berarti untuk akun kontranya kita kasih modal. Sebesar berapa? Dikurangi. Sama 9.210. Kalau ini kita posting, ikhtisar laba ruginya kita posting ke sini, maka saldo ikhtisar laba rugi sudah 0. Debit dengan kredit sama, maka saldonya 0. Ini ya. Nah, ini jadi ada 4 langkah melakukan jurnal penutup. Nah, kalau ini nanti kita posting, ya, posting ke buku besar, maka akun penjualan, akun retur, akun potongan, akun ikhtisar laba rugi, HPP, biaya, price itu 0 semua. Yang tidak 0 adalah akun modal. Nah, coba kita buat buku besar modal. Saya pakai bentuk T ya. Ini saldonya saya lihat di neraca lajur ya. Di neraca lajur akun modal ada di akhir 147.460. Ini saldo sebelum melakukan jurnal penutup. Ya. Sekarang ya, Saudara lihat di sini ada tambahan debit. Nah, ada tambahan debit sebesar 2 juta. Kemudian ada tambahan debit lagi akun modalnya sebesar 9.210. Oh, maaf. 9.210. Mau nulis di sini kok keliru. 9.210. Nah, gini kan? Nah, berarti modal akhir tinggal berapa? Di sini Saudara lihat. Saldo paling besar adalah kredit, ya. Kemudian debitnya ada tambahan
ada 2 juta, ada 9.210 ya. Berarti saldonya tetap dikredit ya. Saldonya tetap dikredit berjumlah berapa? 147.460 dikurangi karena debit kan mengurangi. Nah, dikurangi lagi 9.210. Nah, berarti saldo modal akhir tinggal segini. Nah, ini saya kasih warna kuning. Nah, kenapa tinggal segini, Bu? Karena apa? Perusahaan rugi. Rugi yang nanggung adalah pemilik. Kemudian pemilik juga mengambil untuk kepentingan pribadi. Nah, ini. Ya, jadi modal akhirnya 136.250. Kalau saudara bandingkan dengan laporan perubahan modal, ya, dengan perubahan modal, maka harus sama jumlahnya. Nah, persis kan? Nah, kan? Yaitu 136.250. Kalau saudara tidak melakukan jurnal penutup, akun modalnya masih sebesar modal awal, yaitu 147.460. Inilah gunanya kita atau fungsinya atau tujuannya melakukan melakukan jurnal penutup. Ya. Ada pertanyaan, monggo? Yang belum jelas silakan tanya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan materinya, yaitu yang sangat terakhir, yaitu jurnal pembalik. Oke. Yaitu langkah terakhir, yaitu jurnal pembalik atau reversing entries. Apa ini jurnal pembalik? Jurnal pembalik itu jurnal penyesuaian yang dibuat pada awal periode akuntansi sebelum dimulai proses akuntansi yang baru. Tujuannya adalah untuk memutakhirkan data akuntansi atau memudahkan penjurnalan sebetulnya. Ya. Nah, penyusunan jurnal pembalik ini tergantung dari jurnal penyesuaian. Ya. Namanya jurnal pembalik, berarti kita melakukan membalik akun-akun yang ada di mana. Jurnal pembalik tergantung dari jurnal penyesuaian. Berarti kita membalik akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian. Namun tidak semua jurnal penyesuaian itu kita balik semua. Ya. Misal Bu, kemarin kan saya menutup BOP. BOP dibebankan sama BOP, sesungguhnya saya tutup, ada selisih. Selisihnya sudah ditutup ya, masuk ke HPP. HPP sudah ditutup. Nah, berarti apalagi yang ditutup, apalagi yang dibalik? Berarti tidak semua akun yang ada di jurnal penyesuaian itu dibalik. Nah, berarti apa saja yang perlu dibalik? Yaitu jurnal penyesuaian yang menimbulkan piutang dan utang. Nah, di sini ya. Jadi jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Perkiraan real baru itu apa? Yang menimbulkan utang atau piutang. Nah, jurnal ini sebetulnya bukan merupakan keharusan, ya, jadi tidak wajib, boleh dilakukan, boleh tidak, meskipun tercantum dalam siklus akuntansi. Nah, jurnal pembalik ini dibuat dengan tujuan agar pencatatan pada periode berikutnya dapat dilakukan secara wajar sesuai dengan sistem akuntansi yang dipakai, ya. Apa saja yang perlu dibalik nih? Nah, akun-akun yang sering dibalik adalah akun yang ada di penyesuaian yang berkaitan dengan beban-beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, beban dibayar di muka. Dan yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang keempat, pendapatan diterima di muka. Jika dicatat sebagai pendapatan. Kalau diakui sebagai kewajiban, berarti tidak perlu dibalik. Nah, sekarang kita masuk soal kita. Ada enggak
transaksi-transaksi jurnal penyesuaian yang kita buat di tugas sebelumnya itu ada akun-akun yang berkaitan dengan ini. Ya, kita coba lihat ya. Jadi ada 4 akun penyesuaian yang bisa dibalik. Beban-beban yang masih harus dibayar. Kalau beban masih harus dibayar berarti kan timbulnya utang ya. Yang kedua, beban dibayar di muka, itu berarti piutang. Namun ada catatan, bila di awal pencatatan diakui sebagai beban. Kalau diakui sebagai aset, berarti tidak perlu dibalik. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima, berarti itu adalah piutang. Dan yang keempat adalah pendapatan yang diterima di muka. Atau utang, namun bila dicatat sebagai pendapatan. Kalau dicatat sebagai kewajiban berarti tidak perlu dibalik. Jadi hanya 4 transaksi ini. Kalau jurnal penyesuaian tidak ada kaitannya 4 transaksi ini, berarti tidak perlu dibalik. Ya, sekarang kita masuk contoh kita yang ada di Excel tadi. Kita lihat jurnal penyesuaian yang kita buat. Ya. Nah, ini. Coba saudara lihat, mana akun-akun dari 4 yang saya sebutkan tadi yang kemungkinan bisa dibalik. Ada yang bisa jawab? Halo? Halo, Bu. Mana akun-akun penyesuaian yang sudah kita buat di tugas kemarin yang kemungkinan bisa dibalik? Yuk, biaya perlengkapan, kreditnya persediaan perlengkapan. Masuk 4 biaya tadi enggak? Masuk terkait dengan tadi biaya dibayar di muka, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka. Poin 1, masuk enggak? Kelihatan ya jurnal penyesuaian saya ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Nah, poin 1, masuk enggak? Ini perlu dibalik apa tidak? Tidak. Ya, kenapa tidak? Karena tidak terkait dengan biaya dibayar di muka, tidak terkait dengan biaya yang masih harus dibayar, tidak terkait dengan pendapatan yang masih harus diterima, dan tidak terkait dengan pendapatan yang diterima di muka. Berarti poin 1 tidak boleh dibalik. Oke, paham ya? Bu. Oke. Sekarang yang kedua. Nah, jurnal penyesuaian kedua, ini saudara lihat. Nih, ya. Perlu dibalik tidak? Yuk, siapa yang mau jawab? Perlu dibalik apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak masuk 4. 4 tadi ya? Oke. Balik. Tandanya apa lah? Ini kan penyusutan. Penyusutan kan tidak terkait 4 tadi. Oke, bagus sekali. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga ini, coba. Masuk enggak? Tidak. Kenapa? Kok tidak? Karena tidak masuk 4 biaya, Bu. Loh, itu iklan dibayar di muka? Mana, Bu? Oh, ini penyusutan ya? Oke, enggak masuk ya. Ya. Berarti beda sih ngantuk malah. Nah, yang ini bisa dibalik enggak? Masuk enggak? Ya? Gimana Mbak Lahul? Mbak Lahul tadi jawab. Gimana Mas Wahyu? Sepertinya tidak, tapi tidak 100% yakin ini. Iya. Siapa yang mau jawab lagi? Wahyu yakin? Iya, Bu. Lahul tadi kayaknya mau jawab nih. Lahul? Lahul A. Ya, mau jawab? Tidak, Bu. Tidak, kenapa? Yuk, videonya dihidupkan, Tono. Masuk Bu Eda ngomong, Mbak. Hanya nama. Petengan, Bu. Loh, lihat petengan kan apa? Belum mandi, Bu. Ayo, cepet-cepetannya kalau jibab ini. Oke, kenapa tidak?
Harus ada alasannya. Kenapa iya, kenapa tidak? Saya Bu, jawab Bu. Piye Wahyu meneh. Ya. Karena tidak masuk 4 ini Bu. Tidak. Oh, coba. Yang pertama apa? Beban yang masih harus dibayar. Nah, ini beban masih harus dibayar enggak? Masih. Lah, berarti masuk enggak itu? Masuk Bu. Masuk. Lah, berarti masuk kan? Masuk kriteria 1, biaya masih harus dibayar. Nah, sekarang ini poin 3 masuk ya. Berarti jurnal pembaliknya bagaimana? Nih, coba kita buat jurnal pembalik. Nah, kita taruh bawah sini. Nah, jurnal pembalik. Oke, ini kita hapus dulu. Ya, berarti baliknya gimana? Baliknya ya tinggal dibalik saja. Debit taruh kredit, kredit taruh debit. Nah, sekarang zona pembaliknya gimana? Coba ini kita lihat. Biaya bunga bank 150, kreditnya utang bunga bank 150. Berarti zona pembaliknya bagaimana? Utang bunga bank. Oke, utang bunga bank sebesar 150. Oke, kreditnya? Kreditnya biaya bunga bank. Oke, bunga bank sebesar 150. 150. Oke. Sekarang mungkin timbul pertanyaan, "Dah kok dibalik, Bu?" Ya. Kan nanti jadi biayanya ya atau utangnya kan dianggap lunas padahal belum lunas ya. Jurnal pembalik itu tujuannya bukan mengenalkan utang, bukan, tetapi untuk mencatat jurnal supaya kita mencatat jurnalnya sesuai dengan wajar. Artinya apa? Melunasi utang, berarti debitnya utang, kreditnya kas. Ya. Kalau tidak dibalik, nanti ya harus melihat kemarin yang sudah saya akui utang berapa, yang belum berapa. Bayar bunga, itu kan biaya bunga, kreditnya kas, kan begitu. Kalau sudah ada yang diakui utang, berarti harus melihat lagi kemarin yang diakui utang berapa, yang belum kita akui sebagai biaya. Nah, ini coba kita lihat. Ini kalau dilakukan jurnal balik, ya, kita coba buat buku besar biaya bunga, ya. Biaya bunga itu ya saldonya mulanya ada di debit, kita lihat biaya bunga 150 di debit ini ya, ini ada debit 150 di neraca saldo setelah penutupan. Di laba rugi juga ada biaya bunga bank sebesar 150 di debit. Oke, kita cantumkan di sini 150 debit. Kemudian kita melakukan posting kita jurnal penutup ya, biaya bunga bank kita tutup di sebelah kredit. Nah, ini kita posting lagi sebesar 150.000 ya. Berarti kan dalam hal ini sudah nol ya. Maaf, kebanyakan nol. Kan sudah nol, debit dengan kredit berarti kan mengurangi, angkanya sama, berarti harusnya sudah nol, kan begitu ya. Nah, kalau kita melakukan jurnal balik, ya, ini kan ada lagi di sebelah kredit, ya, ada lagi sebelah kredit. Berarti saldonya ada di mana? Saldonya ya di kredit sebesar 150. Nah, tujuannya kenapa sih Bu kita melakukan jurnal balik? Kalau melakukan jurnal balik berarti misal ini bulan Februari 2020 perusahaan membayar bunga bank sebesar misal 450 3 bulan ya 450. Nah ini kalau melakukan jurnal balik ya kita membuat jurnalnya langsung biaya bunga bank kreditnya adalah kas sebesar 450. Nah, 450. Gini ya. Nah, kalau ini kita posting ke buku besar, biaya bunganya kita posting di debit ada 450. Sebetulnya biaya bunga bank untuk periode 2020 sebetulnya hanya 450 dikurangi 150. Nah, berarti hanya 300. Nah, jadi tujuannya supaya
penjurnalan di periode berikutnya itu kita tidak kesulitan melihat lagi yang sudah kita akui sebagai utang atau tidak. Nah, ini kalau dilakukan jurnal balik. Ya, dilakukan jurnal balik. Bu, misal tidak dilakukan jurnal balik bagaimana? Ini saya taruh di sheet beda lagi. Jika tidak melakukan jurnal balik, ya. Nah, coba kita buat buku besar biaya bunga bank. Nah, ini buku besar biaya bunga bank, ini debit, ini kredit. Tadi saldonya kan ada di debit 150, kemudian, oh maaf. Ya, kemudian ada kita posting dari jurnal penutup, ada biaya bunga bank sebelah kredit 150. Berarti kan saldonya sudah 0 kan gitu ya, karena debit dikurangi kredit, maaf kebanyakan 0 di sini ya. Nah, saldonya sudah 0. Kalau tidak melakukan jurnal balik, kita lihat lagi ada di jurnal penyesuaian kemudian 0 ya. Kalau nanti membayar bunga ya, tanggal Februari 2020 ya, soalnya sama dengan tadi. Nah, misal ini ya. Nah, kita taruh sini. Februari 2020 perusahaan bayar bunga bank sebesar 450. Nah, ini ada buku besar utang bunga bank. Utang bunga bank sebelah kredit. Nah, jika melakukan buku ini kita masukkan 150 ya dari jurnal penyesuaian. Ya. Kalau tidak melakukan jurnal balik ya, saudara mencatat bulan Februari ini tidak boleh langsung biaya bunga bank kreditnya kas. Kalau saudara catat seperti ini ya, bunga bank 450 kreditnya kas, saudara posting ke sini ya, nanti bunga banknya 450. Ya, padahal kan ini sudah kita akui sebagai utang 150. Berarti jurnalnya harus utang bunga bank. Kita akui dulu sebesar. Ini kita lunasi dulu ya. Selisihnya adalah biaya bunga bank di periode 2020. Berarti sebesar berapa? 300.000. Kreditnya adalah kas ya, sebentar ini saya ya, kreditnya adalah kas sebesar 450. Nah, ini bedanya kalau kita melakukan jurnal balik maupun tidak. Jika tidak melakukan jurnal balik, maka saat membuat jurnal Februari 2020, jurnalnya harus lengkap ini. Seperti ini, ya ini saya kuning. Ya. Utang bunga bank sebelah debit, biaya bunga bank sebesar 300 sebelah debit, kreditnya kas sebesar 450. Namun jika melakukan jurnal balik, nah ini dilakukan jurnal balik, maka Februari 2020 jurnalnya hanya ini, biaya bunga bank, kreditnya kas 450. Gitu, ya. Jadi berbeda untuk penjurnalan di periode berikutnya. Namun kalau diposting ketemunya sama. Nah, biaya bunganya tetap 300. Ya, utangnya kan sudah dilunasi, uang ini sudah dibalik. Kalau tidak melakukan jurnal balik berarti kalau ini kita posting, ya kita posting, biaya bunganya tetap 300. Nah, berarti hasil akhirnya sama sebetulnya. Untuk bunga bank di periode 2020 sampai bulan Februari itu bunga banknya 300. Gitu. Ya.
Kemudian kalau ini kita posting ya akan ketemu ini sudah 0 juga. Ini kita kurangi, masuk ini debit, saldonya juga 0 ya. Kredit dikurangi debit. Nah, jadi tujuannya hanya untuk mempermudah penjurnalan di periode berikutnya. Itu ya. Sekarang kita lihat lagi, mana yang perlu dibalik lagi. Yuk. Sini ada biaya iklan, kreditnya iklan dibayar di muka. Perlu dibalik enggak? Coba, siapa yang mau menjawab? Nah, siapa? Arif? Arif mau jawab? Ya, Bu Arif. Ya, dibalik apa tidak? Dibalik, Bu. Dibalik. Nah, coba kita lihat materi saya tadi. Ya, yang perlu dibalik adalah beban yang masih harus dibayar, itu tadi yang utang ya, beban dibayar di muka dalam kurung bila di awal pencatatannya diakui sebagai beban. Nah, ini diakui sebagai beban atau diakui sebagai aset? Nah, cirinya gimana? Beban. Diakui sebagai beban, cirinya gimana? Coba. Saudara lihat neraca saldo. Nah, neraca saldo. Kalau diakui sebagai beban, di sini di neraca saldonya tidak akan muncul iklan dibayar di muka, tetapi munculnya beban iklan. Di sini nggak ada beban iklan. Ya, berarti dibalik enggak ini? Tidak. Tidak, karena diakui sebagai aset. Itu bukan diakui sebagai beban. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini berarti bukan, tidak masuk ya. Ini ya. Penyesuaian berikutnya, ini masuk enggak? Yo, siapa yang mau jawab? Halo? Halo. Ya, gimana Mas Wahyu? Wahyu meneh iki liyane kok demeneng kabeh. Biar yang lainnya dulu, Bu. Iya, monggo. Yang lainnya mbak-mbaknya kok pada diem ini. Urung sarapan mungkin ya. Belum mandi. Belum mandi. Oh, belum mandi. Nggak berani bersuara ya. Karena belum sikat gigi mungkin. Oh ya, dirotun, piye Dur? Oh, boten. Wah, jawab kok. Jawab dibalik apa tidak. Oh, ya, siapa yang mau jawab? Timbang ya atau tidak. Iya, cuma ja dan tidak. Ya. Lahul mau jawab? Dela? Mas siap, Bu Mas siap. Sihab meneh. Ya wes, sihab ye. Liane dumoh ngomong. Mbak Dela mau ngomong ini. Mau jawab Mbak Dela? Mas Arif, Bu, Mas Arif. Mas Arif katanya mau bicara, Bu. Nah, Arif, liane sek, yuk. Mbak Siska ini loh, Bu, sudah menunjukkan. Dela Perlu mau disenggol. Dirotun Ya. Nafisa, Bu. Dirotun Oh, Nafisa. Dirotun Nafisa. Ya, piye Mbak Dur? Ya. Dibalik enggak Mbak Dur? Tadi WA saya katanya mau jawab, Bu. Oh, gitu. Ngapusi. Ini loh, Bu, dibalik enggak? Siska ini loh, Siska, Bu, sudah menghidupkan video. Oh iya, Mbak Siska gimana? Maaf Bu, baru masuk. Loh, Kendala Alah, baru masuk. Yuk, yang lain ini dibalik apa tidak? Halo? Ini masuk biaya masih harus dibayar enggak ini? Masih. Masuk enggak? Masuk. Nah, masuk. Kalau masuk berarti dibalik enggak? Balik. Balik. Balik ya. Jadi boleh dibalik, boleh tidak. Yang karena apa? Ini masuk ke biaya yang masih harus dibayar. Bayar. Ya, berarti zona pembalikan. Bayar. Nah, sekarang zona pembalikan piye? Yuk kita buat bareng-bareng. Ya, zona pembaliknya gimana? Debitnya apa?
Utang listrik. Oke, Utang. siapa yang Utang ini? listrik. Tadi Dela ya? Ya, Bu. Oke, tak tulisin dulu, Del. Utang listrik, oke. Bu, tadi Wahyu loh, Bu, yang jawab loh, Bu. Oh, Wahyu, ya wes. Wahyu Bedela wes. Utang. Wahyu Ya, Bintoro maksudnya. Wahyu Putri. Wahyu siapa ini? Wahyu siapa? Putri. Wahyu Oh, Tri, Wahyu Tri. Wahyu Putri, Bu. Wahyu Wahyu Putri. Putri. Iya, iya, Tri ya Putri wes. Utang listrik berapa, Mbak? Di mana? Ini yang menunjuk Mbak Dela tadi. Dela mau ngomong. Wahyu tadi sudah jawab tadi. 850. Oke, terus BOP sesungguhnya ditaruh di mana? kredit. Kredit, oke. Sebesar 680.000. Oke, terus? Biaya Administrasi. administrasi Oke. Sebesar? 170.000. Oke. Udah gini ya. Ya, ini boleh dibalik, boleh tidak. Karena apa? Nanti pas saat membayar listrik, itu kita mempermudah penjurnalan di periode berikutnya. Itu nggih. Ini fungsinya jurnal pembalik. Nah, berikutnya di sini. Nah, menutup selisih sama ke HPP dibalik enggak ini? Ini saya clearkan. Nah, yang ini perlu dibalik enggak? Masuk 4 tadi enggak? Beban yang harus dibayar. Kalau beban yang masih harus dibayar itu cirinya itu timbul utang. Ini kan tidak ada utang, berarti ya enggak. Tidak dibalik. Berarti tidak perlu dibalik. Nah, berarti jurnal penyesuaian yang ada di PT Barokah Desember 2019 itu hanya ada 2 yang bisa dibalik, yaitu biaya bunga bank, kreditnya utang bank, dan BOP sesungguhnya, BOP listrik bagian administrasi, kreditnya utang listrik. Oke, ini mungkin pertemuan kali ini ya. Oke. Nah, ini materi minggu ini seperti itu ya. Jadi jurnal pembalik, ini saya coba stop share screen, saya ambil PPT saya lagi. Jadi ini hanya penjelasan tadi. Udah. Berarti itu materi pertemuan kali ini ya. Jadi yang perlu dibalik dan tidak itu hanya 4 kemungkinan transaksi yang saya sebutkan tadi. Kalau tidak terkait dengan transaksi tadi, berarti tidak perlu dibalik. Kenapa Mbak Durotun kok ini? Mau menjawab katanya. Oh, mau menjawab. Dia ngomong dhewe iku ya. Oke. Itu ya pertemuan kali ini. Ada pertanyaan monggo? Hampir sama ya perusahaan jasa dagang manufaktur ya untuk perusahaan jurnal penutup dan jurnal balik. Ya. Minggu ini tidak ada tugas, namun saya kasih untuk soal ya. Soal nanti langsung UTS-nya lengkap mulai dari jurnal umum, posting ke buku besar, buat neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian, posting lagi buku besar, buat neraca saldo setelah penyesuaian, buat neraca lanjut, buat laporan keuangan, buat jurnal penutup, buat jurnal pembalik ya. Mantap. Gimana? Mantap. Mantap. Ya, nanti pakai Excel aja. Nanti soalnya saya akan membedakan biasanya pakai ini ya, pakai NIM ya, pakai NIM supaya berbeda dengan temennya biar tetap pikir ya. Nah, Nyon Sewu ini saya menemukan nggak tahu ya apakah ini
Apakah saya yang salah gitu ya? Semoga